sama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online KAA Gupi Fluid. Nah, sekarang mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita mengangkat pujian saat pagi hari. Berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami semua yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
pelihara. Langit tiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan melihara kami tiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa cintanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memelihara kita setiap harinya. Nah, saat ini kita masih melanjutkan pujian kita. Kita angkat pujian bersama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Zamannya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Zamannya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak nyanyi, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian harinya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Kita nyanyi lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Zamannya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Zamannya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nyanyi, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian harinya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan nyanyi, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian harinya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Nah, waktunya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Lalu sungguh-sungguh kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan
Siap dengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, anak-anak-Mu, sebab kami sudah siap untuk kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapa yang di sini senang bermain petak umpet? Ada yang suka? Iya, biasanya ada yang satu menjaga, yang menutup mata, dan yang lainnya mereka bersembunyi. Nah, permainan ini sangat menarik. Nanti kita coba bersama-sama ya. Adik-adik di rumah bisa coba bersama teman-teman atau mama dan papa. Nah, bersembunyi kalau untuk kita bermain pasti mengasihkan. Tapi kalau bersembunyi terhadap misal karena ketakutan, itu kita perlu sama-sama belajar untuk kita percaya sehingga rasa takut kita bisa hilang. Adik-adik, ada seorang nabi yang kisahnya pada pagi hari ini seperti yang kakak katakan awal, ia bersembunyi. Nah, dia bersembunyi pada waktu itu karena ketakutan. Wah, ketakutan karena apa ya? Coba sama-sama simak ceritanya dengan baik, duduknya yang paling baik dan tertib. Wah, semuanya bisa duduk yang tenang. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 hingga ke-18. Di sana nabi itu dikenal dengan nama Elia. Iya, pasti ingat ya Nabi Elia yang dipakai Tuhan itu. Nah, kisahnya sampai mana minggu lalu? Pada waktu itu dengan janda di Sarfat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Elia pada waktu itu adalah nabi Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan. Pada waktu itu dia mengalahkan ada 450 nabi-nabi Baal. Masih ingat tentang Raja Aram Ahab pada waktu itu dengan istrinya yang tidak percaya Yesus namanya Isabel. Iya, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu Isabel ini memberikan sebuah perintah bahwasanya menangkap, dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap Nabi Elia. Padahal Elia sudah bekerja yang terbaik kepada Tuhan, dia membela nama Tuhan. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di kisahnya di sana? Pada waktu itu Elia kemudian melarikan diri. Ia pada waktu itu dia takut karena kejaran daripada Isabel, Ratu Isabel yang jahat itu. Nah, kemudian pada waktu dia takut, dia kemudian pergi menyelamatkan diri hingga sampai ke Berseba. Pada waktu itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah ketakutannya, Tuhan mengasihi Elia. Tuhan memberikan dia makan roti dengan mengutus malaikat Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan memberikan dia minum. Di tengah-tengah ketakutannya, di samping dia sudah menyelesaikan tugas sebagai utusan Tuhan, nabi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Sebab Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ada yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu Allah yang maha besar. Dan tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Tuhan. Pada waktu itu Allah menyatakan dirinya.
Dengan kata lain, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Elia setelah dia dalam persembunyiannya, dan kemudian dia bangun, dia pergi selama 40 hari 40 malam lamanya, dia melakukan perjalanan melewati padang gurun. Wah, pasti kita nggak akan tahan ya adik-adik. Sehari aja mungkin kalau kita berjalan di mall atau kita berjalan di pulang ke rumah dari sekolah, pasti kelelahan bukan? Bagaimana ya kalau 40 hari 40 malam dan itu melewati padang pasir. Nah, padang gurun ya pada waktu itu. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, sampailah Nabi Elia dalam perjalanannya 40 hari 40 malam di Gunung Horeb. Apa artinya Gunung Horeb, anak-anak? Gunung Horeb adalah gunung Allah. Di sanalah Allah akan menyatakan dirinya, bertemu dengan Elia. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, Elia akhirnya sampai di dalam sebuah gua. Dia masuk di sana dan dia bermalam di sana. Kemudian datanglah firman Tuhan berkata kepada Elia, "Elia," kata firman Tuhan, "apakah kerjamu di sini?" Kemudian Elia menjawab, "Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjiannya. Aku juga meruntuhkan mesbah-mesbah nabi-nabi Baal. Aku membunuh nabi-nabi itu. Dan," kata Elia, "hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Betapa ketakutannya ya Elia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu merasa takut? Coba ingat-ingat, kamu takut pada waktu apa? Wah, ke kamar mandi. Waduh, takut ketinggian. Wah, jangan main tinggi-tinggi ya, jangan lompat nanti jatuh. Nanti bisa kaki atau tangan kita yang patah. Takut apa lagi? Adik-adik takut gelap. Wah, seram ya. Kalau gelap, sehingga adik-adik semuanya tidak ada yang berani. Atau di sini ada yang berani? Wah, ada juga ya anak-anak yang berani. Oh, anak-anak hebat ya, anak-anak Tuhan Yesus mesti berani ya. Nah, Elia pernah merasakan takut karena pada waktu itu orang-orang suruhan daripada Ratu Isabel mengincar nyawanya. Ternyata Elia pernah takut juga ya adik-adik, takut mati. Hehehe. Jadi tidak apa-apa ya kalau kita pernah punya ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan itu melebihi kuasa Tuhan di dalam kamu. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang kita percayai. Tuhan juga yang sanggup untuk melindungi kamu, kakak, dan kita semua. Nah, dia dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah ketakutannya, dia menjawab firman Tuhan, apa yang terjadi. Lalu kemudian firman-Nya, "Keluarlah," kata firman-Nya untuk kesekian kali. "Keluarlah Elia dan berdirilah di atas gunung." Gunung itu di hadapan Tuhan. Gunung apa tadi adik-adik? Siapa yang masih ingat? Iya, Gunung Horeb. Jadi firman Tuhan berkata, Elia keluar dari gua itu dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Allah akan menyatakan dirinya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak sembarangan bertemu dengan seseorang. Tuhan juga bukan Tuhan yang tidak bisa ditemui. Kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu bisa dengan kamu menutup matamu, melipat tanganmu, dan kamu bisa bertemu dengan Tuhan melalui doa. Kamu juga bisa bertemu Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi Tuhan pada waktu itu Tuhan mau bertemu dengan Nabi Elia.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Elia. Sekalipun di tengah-tengah ketakutannya dan ia bersembunyi atau dia tidak percaya Tuhan, sempat tidak percaya Tuhan mungkin, tapi Tuhan tidak marah. Tuhan berkata dengan penuh kasih kepada Elia, keluarlah dari gua itu dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Kamu bisa bertemu Tuhan kapanpun, dimanapun, dan bagaimana caranya kamu sudah mengetahuinya. Ada yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan kemudian hadir. Tanda-tanda yang menyertai ada 3 hal. Di sana dikatakan Alkitab, angin besar dan kuat membelah dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi betapa luar biasanya ya Tuhan, sehingga Elia ketika Tuhan berkata ia akan menyatakan dirinya, itu diawali dengan angin besar yang kuat dan membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tanda yang pertama, Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Apalagi yang berikutnya, yang mendahului Tuhan hadir pada waktu itu. Setelah angin besar dan kuat itu membelah gunung dan Tuhan tidak ada dalam angin itu, apa yang terjadi? Datanglah gempa. Wah, siapa yang di sini pernah merasakan gempa? Wah, di Indonesia pernah terjadi gempa ya, khususnya bagi teman-teman kita yang di Aceh atau teman-teman kita yang ada di belahan dunia lainnya. Mengalami gempa tidak enak ya adik-adik. Itu menyebabkan kita semua terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Nah adik-adik, pada waktu yang dialami oleh Elia, pada waktu gempa, hal yang kedua mendahului ketika Elia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi kira-kira? Apakah Tuhan hadir dalam gempa itu? Siapa yang menebak? Wah, ternyata tidak adik-adik, sayang sekali Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Namun selanjutnya datanglah api, ya. Adik-adik kata firman Tuhan, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi di dalam api itu Tuhan juga tidak ada. Tuhan tidak ada di situ. Setelah api itu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi basah itu, disitulah Elia merasakan akan kehadiran Tuhan. Dan seketika itu juga Elia kemudian menjadi apa? Menjadi takjub sama Tuhan. Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan. Saking Tuhan yang maha luar biasanya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu kemudian Nabi Elia menutupi mukanya dengan jubahnya. Karena Tuhan yang maha mulia itu pada waktu itu berjumpa dengan dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa berjumpa melalui apa saja. Dia mau bertemu dengan kamu melalui doa kamu, melalui baca firman kamu, dan melalui ibadah kamu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu Elia pun kemudian merasa takjub betapa luar biasanya bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan pun berkata, apa kerjamu Elia di sini? Kemudian Elia menjawab lagi untuk kedua kalinya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, kemudian membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Karena itulah Elia dipakai Tuhan untuk membunuh tadi para Baal-Baal itu dan meruntuhkan mezbah-mezbah penyembahan kepada berhala. Nah, adik-adik, berhala atau Baal itu adalah sesembahan
orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka berusaha menggantikan Allah Israel, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah adik-adik, Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau digantikan oleh apapun. Tuhan mau jadi yang satu-satunya, yang harus kita sembah, yang harus kita panggil namanya, dan hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan ada keselamatan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian firman Tuhan kepadanya, sekarang Elia, aku punya tugas kepadamu, pergi, kembalilah ke jalanmu melalui Damsyik, kata firman Tuhan. Maka engkau di sana akan memiliki sebuah tugas. Engkau harus mengurapi Hazael. Hazael menjadi raja Aram dan juga Yehu menjadi raja Israel. Dan engkau harus mengurapi Elisa menjadi nabi yang akan menggantikan engkau. Dan Tuhan akan memakai mereka. Wah, dia dikasih oleh Tuhan. Elia sangat dikasih oleh Tuhan. Elia mendapat perintah yang baru setelah ia mengatasi ketakutannya dengan janji Tuhan akan menyertai. Adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Kalau engkau diutus Tuhan, engkau dipakai Tuhan untuk melakukan tugasnya, Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan melindungi kamu, melindungi kakak dan kita semua. Seperti itulah janji Tuhan kepada Elia. Sehingga Elia keluar dari persembunyiannya dan pergi melakukan pekerjaan Tuhan dengan dia. Jangan lupa adik-adik yang di rumah, kita mau belajar untuk kita mau bekerja buat Tuhan segiat-giatnya. Nah, adik-adik, pernahkah kamu mendengar lagu Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Mari kita kerja buat Tuhan. Elia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Elia menunaikan tugasnya, dia kembali untuk dia melakukan perintah Tuhan. Kita perlu belajar dari Elia untuk kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Tahukah adik-adik, sekalipun banyak daripada orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, menyembah para berhala, tetapi Tuhan berkata di ayat 18, Tuhan menyisakan ada 7.000 orang di Israel yang masih sungguh-sungguh mengasihi, percaya Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selama masih ada orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membinasakan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Sekalipun kita dikejar-kejar dan ingin dibunuh, nyawa kita menjadi taruhan untuk sebuah pekerjaan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kakak berdoa, adik-adik punya iman yang teguh di dalam Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sama-sama untuk menghafalkan ayat hafalan selama seminggu ini. Kita mau sama-sama buka di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-7. Coba kita baca sama-sama ya. Mazmur 32 ayat ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Percayalah, Tuhan dapat diandalkan. Tuhan dapat dipercaya.
dan Dia perlindungan kita. Kita baca kembali ya dalam ayat hafalan kita, Mazmur 32 ayat 7 bagian A. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Coba kita sama-sama kita menghafalkan ayat hafalannya ya. Kita tutup Alkitab kita atau kita boleh intip sedikit. Ya, kita menghafalkannya ya bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Mazmur 32 ayat yang ke-7 bagian B. Sudah bisa adik-adik? Coba kita hafalkan kembali ya sama-sama. Mazmur 32 ayat yang ke-7 bagian A. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Mazmur 32 ayat yang ke-7 bagian A. Kiranya adik-adik dikasih oleh Tuhan sepanjang minggu ini kita mau menghafalkan ayat-ayat kita dan kita percaya Tuhan itu tempat persembunyian kita. Tuhan itu perlindungan kita di dalam kesesakan. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan mau bertemu dengan kamu dan kakak untuk memberikan sebuah tugas mulia pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai adik-adik, anak-anak dimanapun berada. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa berjumpa, bisa bertemu dengan melalui doa kami, melalui kami membaca firman Tuhan, dan kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau tempat persembunyian kami, dan terhadap Engkau sajalah kami percaya dan kami tidak akan pernah takut, sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau taat kepada perintah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bila bisa minta tolong kepada Papa dan Mama untuk mengirimkan persembahannya melalui rekening gereja Bukit atau scan kris yang akan muncul di layar adik-adik semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini, biarkanlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberi dengan sukacita dan kita akan ujian bila Tuhan keras melanda hidup. Bila ku berasa dan lesu, berkatikan satu-satu di Tuhan. Kau niscaya akan memoleh kasih-Nya. Berjatuhan mari di Tuhan. Kau akan jatuh memoleh kasih-Nya. Berjatuhan mari di Tuhan. Kau niscaya akan memoleh kasih-Nya.
tiba saatnya kita di akhir ibadah online Bukti Fluid pada kesempatan kali ini. Nah, saatnya kita untuk berpisah. Tapi ingat, minggu depan kita berjumpa lagi dalam ibadah online KA Bukti Fluid. Nah, mari adik-adik sebelum mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian terima kasih Yesusku, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Yesus, kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menolong keluarga kami, dan pertemukan kami Tuhan dalam ibadah online KA pada minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.